Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021. Tentu saja semangat dan harapan untuk mendapatkan dan meraih sesuatu di tahun depan yang belum didapatkan akan selalu menjadi motivasi kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Hal itu jugalah yang menjadi dasar dan semangat bagi Rizky dan Rido untuk mencapai apa yang belum diraih di tahun 2021 ini. Selain mengembangkan usaha bisnis kuliner dan juga memantapkan karir di dunia entertainment di tahun 2022 kelak, salah satu keinginan Rizky dan Rido adalah bisa melakukan ibadah umroh bersama dengan sang ibunda tercinta. Alhamdulillah. Kalau kita mah alhamdulillah mengalir saja Kak. Gitu di tahun 2021 kemarin, Masya Allah itu luar biasa banget dan bersyukur banget untuk kita. Allah masih sayang dengan kita dan Insya Allah di tahun 2022 harus kita lebih dekat lagi sama Allahnya, harus lebih baik lagi. Gitu. Ya, meningkatkan inilah, teruslah belajar. Pelajaran-pelajaran apa sih yang didapat gitu Pak 2021? Banyak hal lah pokoknya yang sudah terjadi, alhamdulillah senang, enjoy, nikmatin karena pasti Allah punya rencana yang lebih baik insya Allah. Karena ada 3 hal, Allah karena sayang, karena ingin menambahkan rezeki, membuat kita Allah makin sayang, Allah ingin mengangkat derajat. Ya, mudah-mudahan apapun planning ke depannya insya Allah yang tidak tercapai di tahun 2021, insya Allah tercapai di tahun 2022. Dan alhamdulillah kita juga punya planning yang banyak lah. Kalau memang sudah COVID selesai, insya Allah kita mau umroh juga, insya Allah. Terus kita juga sudah punya planning untuk bangun beberapa kafe di daerah-daerah, termasuk di Majalengka, insya Allah awal tahun ini sudah mulai launching. Grand opening ya untuk di tanggal 29 nanti. Di tanggal 29 nanti kita mau launching tanggal 29 ini, grand openingnya nanti di tanggal awal tahun 2022 di Majalengka sama teman-teman One Team Management di 251 juga. Apa sih yang belum tercapai selain buat kafe? Yang belum tercapai itu pengen banget umroh sih. Sama orang tua lagi, udah lama banget. Udah mungkin 3 tahun kali ya, 2 tahun tidak bersama orang tua gitu untuk umrohnya. Oh ya, umrohnya ya. Kalau untuk umroh sendiri itu mungkin udah biasalah gitu ya, tapi kalau memang untuk sama orang tua tuh pengen banget gitu. Apalagi sekarang orang tuanya udah sendiri nih, tinggal mama doang, jadi ya khusyuk lagi. Khusyuk lagi. Kayak gandengin juga ya Kak, kan tinggal satu, makanya tinggal satu, insya Allah ini pintu rezeki juga, pintu surga yang luar biasa, ini harus dijaga banget. Udah masuk waiting list atau belum daftar untuk yang umrohnya sendiri? Kemarin tuh pengen sempat daftar juga karena memang ada infonya kebijakannya itu berubah-ubah. Karantinanya itu ada yang lama, udah gitu lihat lagi berita ada yang ditelantarin. Waduh, ntar aja dulu deh. Tunggu benar-benar selesai dulu. Terus kalian pengen naik haji sekalian gitu sama mama? Apa? Naik haji misalnya? Naik haji insya Allah mama udah daftar di tahun 2023 insya Allah berangkat. Tadinya barengan sama papa, tapi papanya udah duluan. Ya kita mungkin kalau mama haji insya Allah kalau memang ada rezeki pengen sih bareng mama, jadi jagain mama di sana. Kalau bulan sih belum tahu, cuman 2023 insya Allah berangkat sih. Karena daftarnya kemarin di tahun 2012 atau 2013 gitu. Oh, lumayan lama antrinya ya? 10 tahun. Gitu. Pokoknya resolusinya yang terbaik, yang baik-baik aja lah di tahun 2022. Targetnya sendiri selain kafe apa di 2022? Satu-satu sih yang penting sekarang yang kemarin itu punya planning tapi tidak tercapai, ya sekarang mulai dibenahin pelan-pelan dengan One Team Management ini. Jadi sudah mulai satu-satu terrealisasi, kayak kafe di Majalengka, insya Allah teman-teman yang di Kalimantan Timur Selatan ya, pokoknya di Kalimantan udah sounding pengen juga bangun di sana. Terus mau buat kopi juga planningnya insya Allah
Ya sih, kopi ya, maksudnya bahan mentah kopi yang jadi green bean Bukan dijadiin kita kopi. membuat kafe lagi, tapi Kita yang mentah. sediain Pengelolaan. bahan bakunya gitu. Ikut terlibat langsung dalam prosesnya berarti ya. Harus tahu sih Harus sebenarnya. tahu, dan memang itu momen belajarnya kita gitu. Gimana belajarnya? Belajarnya dalam arti kita ngikutin perkembangan kopi itu seperti apa, udah gitu macam-macam kopi itu apa aja, kopi terbaik itu di mana letaknya, udah gitu juga prosesnya itu seperti apa, Seperti apa pengolahannya kita gitu. harus ikut untuk situ belajar. Kenapa sih bisnis kafe kopi gitu yang dipilih? Karena gini, pertama 2 tahun ke belakang ini tempat kopi itu banyak banget, tempat nongkrong kopi pasti banyak banget. Dan kita kalau keluar kota misalnya manggung kemana pasti yang dicari tempat kopi, ngopi ya gitu, anak milenial lah. Jadi pokoknya pada intinya kemarin itu pas pulang kampung dapat ilmu sedikit, inspirasi sedikit, kayaknya kita nyediain Kopi deh, gitu. tempat bahan baku kopi ini lebih bagus, jangan bersaing di dunia store-nya gitu. Tapi Kak Ido sama Kak Iki sendiri suka kopi atau emang pecinta kopi juga nggak? Sebenarnya kalau dari kecil tuh memang makan bubuk kopi lagi gitu, tapi sekarang tuh lebih kayak mulai apa ya, nggak terlalu suka. Tapi sering nongkrong di tempat kopi gitu, bingung juga kan, ya mau nggak mau ya udah kecicipin juga sedikit gitu. Ekspektasi kalian Sekarang ini musim hujan, jadi agak apa ya riskan kalau untuk air pasang itu di laut juga udah mulai naik gitu, terus bencana alam juga udah mulai banyak sekarang. Kalau untuk akhir tahun ini kayaknya nggak dulu deh gitu. Soalnya kemarin ada planning ke Bajo juga ada planning gitu, cuman kemarin karena intensitas hujannya cukup besar, jadi dia schedule akhir awal tahun nanti. Untuk job-job sendiri? Job alhamdulillah sudah mulai berdatangan, alhamdulillah sudah ada ini booking jadwal untuk di bulan 5. Bahkan Insya Allah di Lebaran nanti sudah ada alhamdulillah. Malam tahun baru terima job? Nggak ada kayaknya nggak ada yang ngadain job deh untuk event tahun baru gitu, karena memang udah ngeliat sendiri kalau event tahun baru kayaknya nggak ada, tapi setelahnya mungkin ada. berarti fokus aja di rumah gitu ya, quality Ya time. paling quality time, terus fokus sama apa yang jadi planning kita ini, cafe tentunya insya Allah mau dibenerin. Sering apa sih via Zoom meeting gitu sih sama one team management. Tidak dapat dipungkiri, tahun 2021 rumah tangga Rizky dengan Nadia harus kandas di tengah jalan. Tentu saja hal ini merupakan sebuah takdir jalan kehidupan Rizky yang harus diterima dengan lapang dada. Sempat tersiar kabar rujuk dengan Nadia, namun rupanya keduanya memutuskan untuk berpisah. Tentu saja bagi Rizky, cerita kehidupannya yang harus merasakan perceraian menjadi cambuk di kemudian hari agar di masa yang akan datang tidak akan terulang lagi jika Rizky akhirnya memutuskan untuk menikah kembali. Ya pada intinya apa yang terjadi pada kita mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah buat teman-teman semuanya, dan harapannya mudah-mudahan nanti di tahun 2002 bisa jauh lebih baik lagi. Apapun yang menjadi kekurangan kita bisa menjadi suatu kelebihan nantinya, insya Allah berubah menjadi suatu kelebihan. Ketika Iki ingin ke ibu, lebih fokus ke ibu, ibu sempat tanya nggak sih mau sampai kapan sendiri nanti misalnya gitu? Cari lagi penggantinya misalnya gitu. Enggak sih, malah mama bilang ya udah yang penting kita tenangin dulu hatinya seperti apa, dan Iki percaya kalau memang kita sudah membahagiakan orang tua kita, pasti insya Allah doanya itu yang apapun itu yang terbaik untuk kita. Gitu sih. Nggak pernah nuntut kita untuk ayo cepat, nggak pernah. 2022 ingin punya sosok baru mungkin. Kepikiran ke situ nggak sih Ki? Enggak. Dan ketika Rizky kini sedang menjalani masa kesendiriannya setelah bercerai dari Nadia, hal yang sama juga kini dirasakan oleh Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi yang sudah resmi bercerai setelah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan dalam kesempatan kali ini, Ririn Dwi Ariyanti tidak terbukti selingkuh seperti ramai diperbincangkan di media sosial. Selain itu, hak asuh anak pun jatuh ke tangan Ririn Dwi Ariyanti. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung akhir proses persidangan yang selama ini berjalan lancar, cepat dan tidak bertele-tele. Ya, dalam sidang pembacaan putusan hari ini
dari dalil kami diterima oleh majelis hakim dan permintaan kami sebagian dikabulkan gitu ya. Selama dalam persidangan tidak ada pembuktian mengenai perselingkuhan ya. Karena pada faktanya memang tidak pernah ada perselingkuhan antara Ririn dengan pria lain. Karena Ririn adalah seorang istri yang setia, bertanggung jawab dan berbakti pada suami dan keluarganya ya. Jadi perceraian ini disebabkan oleh adanya perselisihan terus-menerus yang menyebabkan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Hal ini tercermin dari fakta bahwa antara suami istri sudah tidak lagi tinggal sekamar, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri ya, selama beberapa tahun belakangan ini. Nah, mengenai hak asuh anak ya, majelis hakim menetapkan ketiga anak berada pada Ririn ya. Karena memang kami berhasil membuktikan bahwa Ririn adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab dan dia memang kompeten dalam mengasuh anak-anaknya ya. Apa buktinya? Kita lihat anak dari perkawinan Aldi kita lihat anak dari perkawinan Aldi sebelumnya ya. Di mana sejak kecil sudah diasuh oleh Ririn. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Sekarang ini anaknya sudah lulus cum laude ya dari universitas ternama. Itu kenapa? Karena berkat pola asuh Ririn. Hal ini fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang mengenai soal keuangan, selama proses persidangan dan selama perkawinan Ririn tidak pernah mempermasalahkan kondisi keuangannya Aldi ya. Yang menjadi permasalahan, jadi Ririn sudah memaklumi mengenai kondisi keuangan Aldi sejak sebelum menikah ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah pola pengaturan mengenai pengelolaannya. Ya, jadi sekali lagi bagi Ririn tidak pernah ada masalah mengenai pemasukan, tapi bagaimana cara pengeluarannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa permasalahan yang ada adalah perselisihan yang terus-menerus sehingga terjadi pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Salah satunya memang mengenai masalah keuangan, tapi bukan mengenai kondisi keuangan Aldi ya. Karena kondisi keuangan Aldi dari sejak sebelum menikah Ririn sudah memaklumi ya. Tetapi mengenai bagaimana pengeluarannya, pengelolaan pengeluarannya. Jadi dalam hal ini bukan masalah pemasukan, tetapi pengelolaan pengeluarannya. Itu ada perbedaan prinsip. Oh tentu ya, tentu sekali. Ini kan memang hak anak itu, hak asuh anak itu sendiri memang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, bahwa anak itu harus jelas berada di mana ya. Nah, jadi anak itu berada di Ririn. Alhamdulillah pola hak asuh anak ada di Ririn ya. Tetapi pola pengasuhannya tetap bisa dilakukan secara bersama gitu ya. Jadi nanti kita akan disepakati mengenai waktu-waktunya gitu ya. Kalau Aldi aku nggak tahu, tapi aku yang pasti udah masukin gugatan cerai, ngecek aja di pengadilan agama. Tapi kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa, berarti bagus kan, berarti memang sama-sama keinginan cerainya sudah sama. Kalau boleh tahu konfliknya seperti apa sih Kak? Konfliknya? Awal Bisa mencuatnya, ada kesepakatan. Udah itu aja. Pasti berarti ya keinginan cerainya udah sama Aldi ya. Oke, bagus dong. Keinginan maksudnya apa Kak maksudnya? Kalau dari kakak sendiri nih? Harapannya mungkin. Keinginan kakak maksudnya itu kenapa maksudnya melakukan gugatan cerai Kak? Mohon maaf. Udah nanti aja. Makasih ya. Supportnya Kak mungkin Kak, atau doanya ke depannya seperti ya? Doanya dong pasti, mudah-mudahan lancar semuanya, baik-baik aja, happy aja semuanya, lancar gitu aja. Ganti rambut lagi soalnya. Kasih Kak Ririn. Kasih ya. Bye-bye. Untuk perkara nomor 2971 pada 3/2021 PA Jakarta Selatan atas nama Renaldi Utomo melawan Dwi Ariyanti hari ini telah mencapai final, yaitu telah dibacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim tertanggal hari ini, yaitu tanggal 30 Desember tahun 2021. Ini kan udah putusan, berarti untuk yang lainnya apa aja, mungkin harta berbeda dan untuk hasil putusannya antara lain adalah
Pertama, dikabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Artinya ada lagi yang kedua adalah menetapkan atau memberi izin kepada pemohon yang Renaldi Utomo bin Abdurrahman Hudiono untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap termohon, yaitu Dwi Ariyanti binti Sudirman Rianto Noto, di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus yang ketiga, menghukum kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon pertama nafkah selama masa idah 30 juta rupiah, mut'ah berupa uang sejumlah 20 juta rupiah. Terus menetapkan anak pemohon dengan termohon yang bernama Siti Aliana Kailani, Alesia Kairana, serta Rami Alfi Utomo berada dalam asuhan dan pemeliharaan untuk anak tersebut berada dalam asuhan termohon, dan menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara, sedangkan yang lainnya ditolak. Jadi ada sebagian gugatan yang diajukan oleh pemohon yaitu ditolak. Itu isinya. Mungkin poinnya apa aja gitu? Pemohon kan pertama mengajukan untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak, terus agar ketiga orang anak tersebut berada dalam asuhan termohon, berada dalam asuhan pemohon dalam gugatan awal. Terus dalam putusannya yang dikabulkannya adalah izin untuk mengikrarkan talak, sedangkan anak itu berada dalam asuhan termohon atau istrinya.